Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi lagu nasional dulu. Nah, kepada anak ibu dipersilakan berdiri dulu ya. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian sebelum kita lanjut dengan kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga itu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian yang kelima yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Yang terakhir itu meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian kita masuk ke videonya tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi di Mekah mereda, Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tiba di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Wadi Arunna, Lembah Arunna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedatangan mereka di Madinah menjadi awal dari era baru dalam sejarah Islam dan juga awal dari peradaban Islam yang berkembang di sana. Peristiwa hijrah ini juga menandai permulaan kalender Islam atau Hijriyah. Hijrah memiliki makna penting dalam perkembangan Islam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan keberanian dalam memahami tantangan demi agama dan kebenaran. Itu adalah video kisahnya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi perjalanan beliau untuk meningkatkan agama Islam supaya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Juga beliau menempuh perjalanan dan begitu sangat memperjuangkannya supaya sampai ke Madinah. Dengan itu beliau telah disambut oleh Madinah untuk supaya Islamnya lebih kuat lagi karena dengan adanya hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kita lanjut mengenai kisahnya hijrah Nabi Muhammad, pelajaran kita yaitu
berkuasa, yaitu memutuskan atau meninggalkan tempat kemana dia akan pergi. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya untuk pergi ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir, yaitu yang sengaja menindas Nabi Muhammad. Karena itu beliau pergi hijrahnya ke Madinah. Kemudian ada sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Beliau berdakwah. Dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir. Berarti orang kafir itu kalau Muhammadnya berdakwah di Mekah kurang diperhatikan dan tidak disukainya. Karena itulah Nabi Muhammad hijrahnya ke Madinah. Kemudian peristiwa Bait Aqabah serta pemerintahan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Berarti orang Madinah itu senang karena Nabi Muhammad yaitu telah berdakwah dengan benar dan memberikan kebenaran-kebenaran dan berdakwah dengan agama Islam. Kemudian dan menguatkan imannya mereka. Kemudian pemerintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah supaya hijrahnya ke Madinah. Kemudian ada kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Tadi kita telah melihat videonya, ya kan? Dia yaitu menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kemudian Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur dan pembaringan beliau sambil malaikat selimut berwarna hijau buatan Hadrat yang bisa beliau pakai. Kemudian pemuda-pemuda terpilih itu meminta tempat perbaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sendiri, Nabi Muhammad itu keluar rumah meletakkan seragam tanah di kepalanya masing-masing ke para pemuda. Kemudian Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta tanya berdua dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran tadi itu ada anak ibu yang ingin bertanya? Ya, apakah sudah paham? Sekarang supaya lebih semangatnya kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha mat, aha aha mat, aha aha semangat. Kemudian kita lanjut yang ketiga, di dalam gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Kemudian memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Kemudian setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk dan beristirahat di dalam gua tersebut. Kemudian yang keempat itu perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari
Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Urai guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelum oleh Abu Bakar. Kemudian yang kelima, pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijrah atau 23 September 622 Hijrah, rombongan tiba di Kuba. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat karena beliau adalah menjadi dakwah yang akan memberikan agama-agama Islam kepada umatnya. Kemudian kita masuk yang ketujuh, yaitu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Kemudian beliau itu disambut sangat meriah di jalan atau di atas rumahnya. Kemudian masyarakat diantaranya juga para wanita pengeluh-ngeluh beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian Ali bin Thalib menyusul. Selesai tugas, beliau kembalikan amanat atau disebut dengan titipan. Orang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu beliau masih di Mekah, yaitu istri Nabi. Sesudah binti Zaimah bersama Fatimah dan umumnya Kulsum atau putri-putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau yaitu Utsman bin Zaid dan Ummu Aiman atau pengasuhnya Nabi Muhammad SAW di waktu kecil juga menyusul ke Madinah. Berarti seluruh anggota keluarga Nabi Muhammad yaitu menuju hijrahnya ke Madinah. Setelah sampai pelajaran kita pada sekarang ini, ada anak-anak ibu yang bertanya. Iya, Bu. Siapa yang hobi membaca kisahnya Nabi Muhammad? Coba Adiba. Apa nak? Salah satunya yang Adiba ketahui. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian, nah sekarang ibu mention dulu ya. Ya, Bu. Apa anak ibu hadir semua? Hadir, Bu. Ahmad Faiz, Hadir, Bu. Razak, Hadir, Bu. Yazu, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Aini, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Adiba, Hadir, Bu. Adela, Hadir, Bu. Yupita, Hadir, Bu. Razi, Hadir, Bu. Razak, Hadir, Bu. Ragil, Hadir, Bu. Abraham, Hadir, Bu. Aini, Aisyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Nah, anak ibu alhamdulillah sudah hadir semuanya, tidak ada yang libur. Nah, berarti anak ibu semuanya sudah mengerti. Karena kalian mengangkat tangan semuanya, ibu yang kasih pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawabnya? Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Jelas gak? Yang pertama apa? Salat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji bagi orang yang mampu. Ya, kita beri tepuk santiang untuk Najwa. Tepusan tiang, angko suwo, angko pida, 2
menceritakan kisah salah satu para nabi. Nah, coba baik. Yang Nabi Musa yang mempunyai tongkat yang ajaib yang bisa membelah lautan. Nah, untuk Pak Is, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan. Aku suhu, aku tidak, dua aku, Pak Santiang. Nah, sekarang setelah kita sudah mempelajarinya, kita membuatnya kelompok kita masing-masing. Sekarang kalian kan sudah duduk, kemudian ibu bagi kelompoknya dengan mencabut loh. Siapa? Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, ibu kasih cabutnya. Ibu minta satu persatu ke depan ya, untuk mengambil lotnya. Fadila, apabila lotnya sudah tahu, duduk di tempatnya masing-masing lagi. Gimana bisa tempat? Nomor berapa? Nah, tetap di situ dulunya. Kemudian ya tuh. Duduk di tempatnya. Kemudian Zahra. Satu, Angela. Aisyah. Aini. Yupita. Nazwa. Adibat. Adela. Faiz. Razak. Kemudian Ragil. Abraham. Nah, siapa yang kelompok 1 duduk di kelompok 1? Siapa yang kelompok 2 duduk di kelompok 2? Siapa yang kelompok 3 duduk kelompok 3? Nah, Pak kelompok berapa? Pak kelompok berapa? 3, tetap ini. Kelompok 3. 3. Nah, kemudian itu. Ya tuh. Nah, ya sudah berapa? Kelompok 3. Berarti kelompok 1.
buat 5 pertanyaan. Kemudian nanti dengan 5 pertanyaan itu kita saling bertukar sama teman. Nah, kemudian setelah bertukar kita jawab lagi. Nanti baru kita presentasikan ke depan. Nah, kalian buat pertanyaannya mengenai kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, Ibu kasih waktunya 8 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Buat jawabannya di bawah. Ya. 5 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya. Apa pertanyaannya? Mbak di bawah. Nah, di bawah. Nah, ya waktunya 8 menit. Nanti pertanyaannya kita tukar teman-teman, kemudian dijawab ulang dengan teman kita. Baru nanti kita presentasikan di depan. Nah, pertanyaannya buat kok 5 pertanyaan. Pertanyaan saja, nanti jawabannya setelah pertanyaannya kita buat, kita tukar lagi sama teman. Kemudian temannya baru kita presentasikan ke depan. 5 buat. Hanya sampai 5. Kita tukar sama-sama.
kalian kerjakan berkelompok. Sekarang kita tukar lagi. Tadi kita sudah membuat pertanyaan. Sekarang kita menjawab lagi. Tapi bukan pertanyaan kita yang kita jawab, tapi pertanyaan teman kita. Nah, di belakang tadi satu, nah. Jawab. Udah siap? Udah siap? Sekarang aku minta kelompok 1 ke depan semuanya. Sini nih. Nah. Nomor 1 siapa yang menjawabnya? Kan ada 5 tuh, 5 pertanyaan. Sebutkan pertanyaannya, langsung jawab. 1-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah 3 contoh nama-nama Nabi. 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Nuh. Tanggal berapakah Nabi Muhammad ke Madinah? 662 Masehi. Kemanakah Nabi Muhammad pergi ke Madinah? Bulan apakah Nabi Muhammad pergi hijrah? September. Sebutkan Nabi yang membelah lautan. Nabi Musa. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Tidak. Kami tutup dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Siapa yang membangun Masjid Kuba? Nabi Muhammad beserta rombongannya. Ya, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah adalah meninggalkan tempat. Di gua apakah Nabi Muhammad beristirahat? Di gua Sur. Mengapa Nabi Muhammad pergi ke Madinah? Untuk berhijrah. Apa sifat Nabi Muhammad yang kalian ketahui? Sopan, baik, rajin sholat, dan jujur. Dengan sifat apakah kaum kota Madinah menyambut Nabi Muhammad? Dengan senang dan hangat. Teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian sepanjang kita sudah belajar kelompok, adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai kisahnya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Sudah, Bu. Nah, kemudian kesimpulan dari materi kita tadi yaitu hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Muhammad itu hijrahnya adalah utusan dari Allah. Beliau mengutus Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk memberikan dakwah-dakwah yang sangat baik dan berguna untuk bagi Madinah. Kemudian Madinah menyambutnya sangat sekali, sangat senang hati dan gembira karena Nabi Muhammad itu memberikan dan menyampaikan perkataannya dan perbuatannya dengan yang baik-baik. Dengan itulah Nabi Muhammad senang berhijrah ke Madinah. Karena orang yang dekat itu sangat adalah banyak orang yang kafir dan tidak menyenangi Nabi Muhammad. Dan karena itulah Nabi Muhammad pindahnya hijrahnya ke Madinah. Nah, itu adalah kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, yang Ibu sampaikan sekarang ini, apakah sudah paham anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Apakah masih semangat? Masih, Bu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, kita tepuk anak soleh dulu. Nah, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah.
Pak.